Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 83, Rambut Hitam Kecil, tekan. Ruang Alkimia. Tungku kedua, Yun Hao, Pil Liang, berada pada saat kritis Ningdan. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut. Dalam pelantikannya, seseorang memasuki ruang alkimia. Menurut apa yang dikatakan Mu Baifeng, di seluruh gedung Bao dan Kabupaten Beihan, kecuali Lu Yi, tidak ada yang bisa masuk tanpa tanda. Tapi nafas orang-orang yang datang benar-benar berbeda dari Lu Yi. Xiao Hei, yang sedang berbaring di tanah dengan malas menjilati bulunya, juga memperhatikan gerakan itu, dan tanpa perintah Yun Hao, ia sudah berdiri dan siap untuk menggigit. Saat berikutnya, sosok Yang Seng meledak. Saat dia melihat Yun Hao, dia berteriak dengan suara rendah, "Mati!" Tanpa ragu sedikit pun, apalagi omong kosong, dia langsung meledak dengan kekuatan terkuat dan menebas Yun Hao dengan satu pedang. Kali ini dia bertindak sangat berisiko. Dia menggunakan perhitungan, memainkan trik untuk menipu Lu Yi keluar kota. Dia harus membunuh Yun Hao secepat mungkin, dan kemudian meninggalkan kabupaten sementara tidak ada yang mengetahuinya. Tunda sedikit lebih lama, risikonya akan meroket, dan risiko ini, bagi Yang Seng, sangat berharga. Selama dia membunuh Yun Hao, dia membawa kepala Yun Hao ke lembah api, dan dia bisa mendapatkan api yang didapat sempurna yang disediakan oleh lembah api. Dengan akuirat flame yang sempurna, dia yakin bahwa itu dia akan menjadi alkemis kelas menengah sebelum usia 30 tahun. Alkemis kelas menengah peringkat Suan adalah keberadaan yang bisa setara dengan pembangkit tenaga listrik alam pil emas, dan dia percaya bahwa dengan bakatnya, dia pasti akan menerima standar perawatan tertinggi di lembah api. Pada waktunya, dia pasti akan bisa bergegas ke level alkemis bermutu tinggi dari peringkat Suan, dan pada saat itu, dia akan menjadi alkemis tingkat atas dari dinasti Qing Feng. Meskipun Yang Seng adalah seorang alkemis, tapi ranah kultivasinya tidak buruk, dan dia memiliki kekuatan 3 kali lipat dari alam roh pengumpulan. Menurutnya, membunuh Yun Hao benar-benar mudah. Pedang yang ditebas oleh Yang Seng berkobar, membawa gelombang api yang bergulir. Namun, Yun Hao bahkan tidak memandangnya, masih berkonsentrasi pada alkimia. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bahan obat dalam pil alkimia. Sekarang adalah saat kritis untuk pil alkimia, bahkan jika dia sedikit terganggu, dia akan kehilangan semua usahanya. "Jangan menggigit sampai mati dulu," Yun Hao hanya berkata dengan tenang. Wah, saat berikutnya, Xiao Hei meraung, mengungkapkan keadaan bertarungnya. Ukurannya tiba-tiba berubah menjadi kerbau besar, bulu hitam di tubuhnya memudar, dan lapisan sisik hitam yang berkilauan dengan kilau logam menutupi tubuhnya, dan matanya seperti jurang. Tubuh ramping Xiao Hei melompat, dan kekuatan ledakan meledak. Cahaya pedang api yang ditebas Yang Seng langsung dihancurkan oleh kekuatan Xiao Hei. Wajah Yang Seng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan dan ketakutan. Ledakan, kecepatan. Xiao Hei sangat cepat, seperti kilat hitam, dan cakar menamparkan dada Yang Seng, mematahkan tulang rusuk Yang Seng dan menghancurkan tubuhnya ke tanah. Xiao Hei menukik ke bawah, dan keempat kaki serigala menginjak tangan dan kaki Yang Seng. Klik, klik, tangan dan kaki Yang Seng patah. Tanpa menunggu Yang Seng berteriak, karena takut jeritan Yang Seng akan memengaruhi alkimia Yun Hao Xiao Hei, dia berbalik dan duduk di wajah Yang Seng. Bagaimanapun, ia juga memiliki sisik hitam di pantatnya, jadi tidak takut dengan gigitan Yang Seng. "Kamu bahkan tidak sebaik anjing, dan kamu ingin menyakiti tuanku? Hehe," Little Black mencemooh. Yang Seng, yang sedang duduk dengan wajah Xiao Hei duduk, memiliki hati yang berantakan. Apakah ini anjing? Apa-apaan anjing ini? Kekuatan yang sangat menakutkan. Ini setidaknya seekor anjing dari alam Yuangang. Kuncinya adalah, apakah itu benar-benar anjing?
Kekacauan di hati Yang Seng segera digantikan oleh keputusasaan. Dia telah gagal, perhitungannya telah terungkap, dan dia pasti akan mati. Luka di tubuhnya, rasa sakit yang dibawa, seperti air pasang, menghantam daya tahannya gelombang demi gelombang, dan setelah beberapa saat, dia langsung pingsan. Xiao Hei menjauhkan pantatnya dan bergumam, "Tidak apa-apa. Oke, tidak mati." Saat dia berbicara, dia melirik Yun Hao dengan ngeri. "Lagi pula," kata Yun Hao, "jangan menggigit sampai mati." Saat berikutnya, Xiao Hei dibebaskan dari keadaan bertarung dan berubah kembali menjadi anjing hitam besar yang merawat rumah. "Wu Ho!" berteriak beberapa kali, "Itu sangat nyaman, dan itu jauh lebih menarik daripada lolongan serigala." Senang menjadi anjing. Sesaat kemudian, sifat obat dalam tungku alkimia telah menyatu dan dikondensasi menjadi pil, dan langkah Wen dan yang tersisa tidak perlu ditatap oleh Yun Hao lagi. Dia bangkit dan berjalan menuju Yang Seng, yang pingsan ke tanah. Xiao Hei, yang sedang berbaring tengkurap lagi, segera berdiri dengan semangat, berperilaku sangat positif, dan berkata, "Tuan, katamu, bagaimana cara membersihkannya? Xiao Hei akan bekerja untukmu." "Bangunkan dia," Yun Hao berkata dengan tenang. "Iya." Xiao Hei langsung menurunkan mulutnya dan menggigit sepotong daging di tubuh Yang Seng, dan rasa sakit yang parah membuat Yang Seng membuka matanya dan menjerit yang menyayat hati. "Katakan, siapa yang mengirimmu?" Yun Hao minum dengan dingin. Yang Seng, yang wajahnya berlumuran darah, memiliki ekspresi terdistorsi, dan meraung, "Yun Hao, kecuali kamu berjanji untuk melepaskanku, aku akan memberitahumu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku." Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh. Nadanya dingin, suaranya jatuh, kekuatan spiritualnya tersapu keluar dari lautan pengetahuan, dan dalam sekejap, dia telah membentuk sidik jari misterius, secara paksa memukul kepala Yang Seng dengan kekuatan spiritualnya. Ini adalah latihan sederhana dari kekuatan mental. Dalam beberapa kedipan mata, ekspresi Yang Seng yang penuh rasa sakit tampak membeku, matanya menjadi kusam, dan kekuatan spiritual Yun Hao memunculkan sosok ilusi dari kepala Yang Seng. Dapat dilihat samar-samar bahwa sosok ilusi ini persis sama dengan Yang Seng. Ini adalah jiwa ilahi Yang Seng. Jiwa Yang Seng ditahan secara paksa oleh Yun Hao, dan jelas menderita dampak spiritual Yun Hao, menyebabkan jiwanya menjadi sangat tidak stabil. "Depan," Yun Hao bertanya, dan roh Yang Seng menjawab. Segera, Yun Hao mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Baru saja, dia tidak bisa memastikan apakah masalah ini terkait dengan Bao Dan Lo, tetapi setelah mengetahui kebenaran, dia mengesampingkan kecurigaan terhadap Bao Dan Lo. Ternyata Yang Seng ini, seperti Yan Wen, diam-diam sudah menerima manfaat dari lembah api, dan kali ini dia melakukannya karena janji lembah api untuk memberinya gumpalan api yang sempurna yang diperoleh. Lengan baju, Yun Hao sedikit melambai. Jiwa Yang Seng kembali ke benaknya. Jiwanya, bagaimanapun, lemah, dan setelah menderita pukulan seperti itu, seluruh orang menjadi bodoh. "Blackie, Tuan, maukah Anda membunuhnya?" Yun Hao lempar dia ke Mu Baifeng. Dia sudah merasakan bahwa itu di luar ruang alkimia. Mu Baifeng, dengan Linger, serta beberapa pembangkit tenaga listrik dari gedung Baodan, sedang bersiap untuk secara paksa melanggar larangan formasi ruang alkimia dan ingin bergegas masuk. "Iya." Xiao Hei segera menggigit Yang Seng, menyeretnya, dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Di luar, Mu Baifeng dan yang lainnya, yang hendak secara paksa menerobos formasi dan bergegas masuk untuk menyelamatkan Yun Hao, semuanya tercengang. Dengan jentikan kepala hitam kecil itu, dia melemparkan Yang Seng, yang setengah mati dan gila, ke kaki Mu Baifeng. "Tuanku memiliki temperamen yang baik, tapi aku pemarah. Jika hal semacam ini terjadi lagi, jangan salahkan Tuan Anjing karena marah." Xiao Hei mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, lalu berbalik dengan arogan dan masuk kembali ke ruang alkimia.
Menguasai, ini, Tuan Mudan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tuan Mudan, dalam praktik eksklusif Tuan Tanah siapa orang-orang di ruang dan? Mu Baifeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu tidak boleh bertanya, jangan tanya, adapun nasib yang Seng ini, dia yang harus disalahkan. Selain itu, jika apa yang terjadi hari ini, jika menyebar, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Bab 84, terkejut, putuskan. Ini larut malam. Lu Yi, yang jatuh cinta pada rencana gangster Yang Seng untuk mengalihkan harimau dari gunung, akhirnya kembali. Ketika Lu Yi mengetahui tentang Yang Seng, dia langsung ketakutan hingga berkeringat dingin. Untungnya, Yun Hao tidak mengalami kecelakaan, jika tidak maka akan menjadi masalah besar. Menurut pendapat mereka, Yun Hao masih sangat muda sehingga dia yakin akan menyempurnakan ramuan dari peringkat Suan tingkat yang lebih rendah, yang membuktikan bahwa alkemis misterius di belakang Yun Hao sangat kuat. Jika Yun Hao mengalami kecelakaan di Menara Baodan, begitu alkemis misterius di belakang Yun Hao menjadi marah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Seorang alkemis yang kuat, bahkan jika hanya ada satu orang, energi yang bisa digulung cukup besar. Mereka dapat menyelamatkan nyawa orang dan membantu orang membuat terobosan dalam kultivasi. Beberapa pil terbaik dapat diberikan, dan mudah untuk membentuk jaringan hubungan yang menakutkan. Oleh karena itu, di dunia ini, setiap orang akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat musuh dengan alkemis. Lu Yi, yang terkejut dengan keringat dingin, dengan tegas mengeksekusi Yang Seng, dan kemudian membawa Mu Baifeng bersamanya, dan secara pribadi menunggu Yun Hao keluar di pintu ruang alkimia eksklusifnya, dan ingin meminta maaf kepada Yun Hao sesegera mungkin. Dan adegan ini membuat beberapa orang di Baodan Lou yang mengetahui perkiraan alasannya semakin penasaran. Siapa yang melakukan alkimia di dalamnya? Bahkan pemilik tanah sangat berhati-hati. Anda harus tahu bahwa di Kabupaten Beihan, bahkan jika Lu Yi sejajar dengan Murong Guang yang kuat dari rumah Yonghou Ilahi, dia selalu berada pada pijakan yang setara. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah tahu jawabannya. Karena, Lu Yi, Mu Baifeng, dan Linger sedang menunggu di sana bersama-sama, melarang orang lain mendekat. Ruang alkimia. Yun Hao akhirnya menyempurnakan semua bahan obat menjadi pil matahari pembakaran. Ada total 10 tungku pil, 10 pil di setiap tungku, dan akhirnya 97 pil menjadi pil. Ada 3 pil yang telah dimurnikan, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, karena meskipun bahan obatnya sama, bahan obat yang sama memiliki khasiat obat yang berbeda. Menurut dunia alkimia, jika tingkat keberhasilannya 80%, itu sudah merupakan alkimia yang sempurna. 90% dari tingkat Cheng Dan sudah sangat sempurna. Terlebih lagi, tingkat Cheng Dan Yun Hao hampir mendekati 10. Dan, dia langsung menyempurnakan 10 tungku dalam satu tarikan napas tanpa gangguan. Khasiat obat dari pil Liang sangat ganas, dan tidak dapat ditelan terlalu banyak sekaligus seperti pil pembangun tubuh darah biru, 97 pil Liang cukup untuk digunakan selama sebulan. Melihat bahwa Yun Hao telah mengakhiri alkimia, Xiao Hei mengibaskan ekornya dan bersandar di depan Yun Hao, dan berkata, gumpalan api ini telah dimurnikan oleh tuannya dan telah menjadi sangat kuat, bukankah tuannya akan mengambilnya? Yun Hao, ini baru lusa. Bahkan jika itu adalah nyala api yang sempurna lusa, sebenarnya ada perbedaan yang kuat dan lemah. Pembagiannya tidak begitu rumit, dibagi menjadi pemula, menengah, lanjutan, dan atas. Gumpalan api, ini mengambil asal api dari singa api sebagai intinya, dan itu hampir bukan api yang sempurna di tingkat menengah. Yun Hao secara alami tidak akan menganggapnya di matanya, apalagi di dalam hatinya. Ketika ranah kultivasi ditingkatkan sedikit lagi, dan dia melangkah ke tingkat tubuh harta karun tingkat atas, kekuatan api hatinya lebih kuat daripada gumpalan api yang diperoleh Lu Yi. Ayo pergi, saatnya kembali ke keluarga Yun. Baru-baru ini,
Ayah saya keluar lebih awal dan pulang terlambat setiap hari, menghitung waktu, dan sekarang dia hampir harus kembali, untuk menghindari kekhawatiran ayahnya. Yun Hao tidak berencana untuk menunda waktu lebih lama lagi. Dengan larangan formasi ruang alkimia dibuka, Yun Hao berjalan keluar. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang. Lu Yi, yang sedang menunggu di luar, buru-buru melangkah maju, wajahnya penuh rasa bersalah, dan berkata, Yun Gonzi, masalah penjahat saya adalah kelalaian kami dan kesalahan kami, saya di sini, saya minta maaf kepada Yun Gonzi. Dengan itu, Lu Yi dengan sungguh-sungguh membungkukkan tangannya kepada Yun Hao dan membungkuk. Meskipun Yun Hao sudah tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lu Yi, itu memang terkait dengan kelalaian Lu Yi. Ekspresinya muram, dan dia berkata, saya tidak ingin hal semacam ini terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, kerjasama saya dengan Bao dan Lou akan langsung berakhir. Yun Hao tidak terus menyelidiki. Lu Yi, Mu Baifeng, dan Linger semuanya menghela nafas lega. Lu Yi membuat jaminan, jika hal semacam ini terjadi lagi, aku, Lu Yi, akan mengambil nyawaku untuk menebus kesalahan Yun Gonzi. Yun Hao, baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan token yang memasuki ruang alkimia eksklusif Lu Yi kepada Lu Yi. Lu Yi, Yun Gonzi masih menginginkan alkimia, datang saja kapan saja. Token ini dapat ditempatkan di Yun Gonzi. Yun Gonzi, Anda dapat yakin, mulai sekarang, Anda akan melakukan alkimia di ruang alkimia ini, dan tidak akan pernah ada hal seperti hari ini. Yun Hao, tidak perlu, pilnya sudah disempurnakan, dan seharusnya tidak ada lagi alkimia pribadi dalam waktu singkat. Ekspresi Lu Yi tertegun lagi, ramuan dari tingkat bawah dari peringkat Suan telah disempurnakan. Bahkan jika Lu Yi adalah seorang alkemis dari kelas menengah dari peringkat Suan, dia akan membutuhkan waktu 1 hari dan 1 malam untuk menyempurnakan pil dari tingkat bawah dari peringkat Suan. Hal yang sama berlaku untuk Mu Baifeng. Yun Hao datang di pagi hari dan pergi di malam hari, pemurnian pil berhasil. Segera, Yun Hao membawa Xiao Hei dan meninggalkan gedung Baodan. Dan Lu Yi, Mu Baifeng, dan Linger memasuki ruang alkimia. Lu Yi tidak bisa menahan rasa penasaran, dan segera membuka tripod alkimia. Di dinding, memang ada nafas Cheng dan hampir tidak ada jejak pemborosan pemurnian dan. Tampaknya Yun Hao ini bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan, hanya butuh banyak waktu untuk menyelesaikan tingkat alkimia yang sempurna. Lu Yi berkata dengan emosi di wajahnya. Wajah Mu Baifeng juga penuh keterkejutan. Tapi saat berikutnya, mata Mu Baifeng secara tidak sengaja melirik gumpalan api di bawah alchemy ding, matanya tiba-tiba melebar, dan napasnya menjadi pendek. Lou, Tuan Tanah, bahan bakar Anda. Hah, kepribadian. Mu Baifeng selalu sangat stabil, tetapi suasana hati Mu Baifeng saat ini sangat tidak bugar. Dan Lu Yi juga menatap api yang sering dia gunakan untuk alkimia dengan rasa ingin tahu. Diikuti oleh Lu Yi akhirnya tahu mengapa Mu Baifeng begitu tidak bugar. Karena, dia juga kehilangan kesabaran dalam sekejap. Nyala api di bawah tripod alkimia memunculkan lapisan cahaya dan api, murni dan tanpa cacat, memancarkan panas yang lembut. Keganasan singa yang menyala yang tersisa hilang. Percikan ini telah dipromosikan ke tingkat yang sempurna. Untuk sementara, di ruang alkimia, ada keheningan yang mematikan. Setelah beberapa lama, Lu Yi kembali sadar dan berkata, Yun Hao, buat bahan bakar perantara yang sempurna. Produksi api yang diperoleh sangat merepotkan, dan tidak masalah bagi Bao dan Lou untuk membuat api yang diperoleh sempurna primer, tetapi api yang diperoleh sempurna tergantung pada keberuntungan. Dan lembah api, yang bermusuhan dengan menara Baodan, dapat secara akurat membuat api yang diperoleh sempurna tingkat menengah. Alasan mengapa lembah api mampu bangkit dalam waktu sesingkat itu secara serius mengguncang status gedung Baodan. Selain faktor pil pemurnian,
Faktor penting lainnya adalah api yang diperoleh sempurna tingkat menengah. Sup kesehatan yang disediakan oleh Yun Hao memiliki resep sederhana dan efek yang lebih baik daripada pil pemurni di lembah api. Kalau pada akui Red Flame yang sempurna tingkat menengah, Bao dan Lou telah memenangkan kembali sebuah kota. Dengan ratusan tahun yang telah dikumpulkan Bao dan Lou di dinasti King Feng, di mana perlu khawatir tentang tantangan lembah api? Lu Yi, Tuan Mudan, Anda akrab dengan Yun Hao, menurut Anda, apakah pantas bagi kami untuk berbicara dengannya tentang kerjasama Tinder sekarang? Ekspresi Mu Baifeng serius, dia memikirkannya, dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Sup bergizi dibawakan kepada kami oleh Yun Hao dan Su Yin, dan Yun Hao tidak menyebutkan masalah api barusan. Orang ini tampaknya memiliki pikiran yang damai, tetapi dia memiliki pendapatnya sendiri tentang segala hal. Oleh karena itu, kita tidak boleh secara aktif campur tangan untuk mengganggu ritmenya. Agar aman, saya pikir pemilik tidak boleh melaporkan masalah ini ke kantor pusat. Sup kesehatan telah mendorong Yun Hao ke pusaran badai antara Menara Baodan dan Lembah Api. Jika berita tentang Tinder bocor lagi, Lembah Api mungkin akan datang untuk membunuh Yun Hao dengan segala cara. Lu Yi berpikir begitu, mengangguk dan berkata, Tuan Mudan telah mengatakan ini itu saja. Keluarga, Yun, kantor lain-lain. Begitu Yun Hao memasuki rumah dengan kaki depannya, kaki belakang ayahnya Yun Tiankuo kembali dengan tergesa-gesa. Awan penuh dengan cahaya merah, dan ekspresinya bersemangat. Yun Hao tersenyum, Ayah, apakah kamu punya kabar baik? Yun Tiankuo tersenyum tulus, dalam periode waktu berikutnya, ayahku akan keluar, dan ketika aku kembali, wanita tua itu pasti akan berjanji untuk membudidayakanmu dengan baik. Kamu hanya menahannya selama beberapa hari lagi, aku sudah memberitahu adikmu Yingzi. Bersamanya, tidak ada yang berani menargetkanmu. Yun Hao sedikit gelisah. Dia harus bertanya tentang masalah ini dengan jelas. Jadi dia berkata, Ayah, untuk apa kamu akan keluar? Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.